Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, saya Hasana Julfiana dengan NIM 184241053 berasal dari kelas C1 Kimia Analitik Kualitatif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan berbagai kosmetik seperti pasta gigi, deterjen, obat kumur, pupuk, hingga kosmetik. Produk-produk tersebut mengandung berbagai ion, baik kation maupun anion yang memiliki fungsi penting dalam menentukan sifat dan kinerja produk. Namun, keberadaan ion-ion tersebut perlu dianalisis untuk mengetahui manfaat, risiko, serta dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis anion dan kation pada bahan anorganik dalam produk yang kita gunakan sehari-hari. Yang pertama ialah produk pasta gigi. Pada pasta gigi ternyata mengandung CaCO3 atau kalsium karbonat, Na2SO4, sodium sulfat, dan NaCl, sodium chloride. Selanjutnya untuk produk kedua ialah baby formula powder, di mana pada baby formula powder ini mengandung MgCl2 atau magnesium chloride, yang kedua yaitu ZnSO4 atau zinc sulfat, yang ketiga itu MgSO4 atau magnesium sulfat, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah FeSO4 7H2O. Untuk dari senyawa-senyawa yang telah disebutkan, kita dapatkan kation sebagai berikut dan anion sebagai berikut. Untuk penggolongan kation dapat dilakukan dengan penggolongan H2S. Penggolongan H2S dapat dilakukan seperti tabel berikut. Dari beberapa senyawa yang telah disebutkan, untuk anion itu ada yang terdapat di golongan 3A, yakni Fe3+. Untuk dari itu, setelah penggolongan dengan H2S, kita bisa melakukan reaksi penetapan kation, di mana reaksi penetapan kation Fe bisa dilakukan dengan penambahan KCNS. Ketika ditambahkan KCNS, dia akan membentuk larutan berwarna merah tua. Selanjutnya, untuk penetapan Fe itu bisa kita tambahkan dengan K4FeCN6, dia akan membentuk endapan biru tua. Selanjutnya, untuk di golongan 3B itu terdapat Zn2+, di mana Zn2+ ini apabila ditambahkan H2S, dia akan membentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya, apabila kita tambahkan dengan CONO3 dua kali, lalu kita tambahkan dengan amonium tiosianat, dia akan membentuk endapan kristal biru muda. Selanjutnya, untuk di golongan 4, yakni terdapat Ca2+, di mana Ca2+ ini kita dapat lihat dari reaksi nyala apinya, yaitu berwarna merah bata. Lalu ketika kita tambahkan H2SO4, kita kisahkan dengan api, lalu kita lihat di bawah mikroskop terdapat kristal jarum, dan apabila Ca2+ ini ditambah dengan amonium oksalat, dia akan membentuk endapan putih. Selanjutnya, untuk di golongan sisa atau golongan 5, yaitu terdapat Na+ dan Mg+, di mana untuk Na ini bisa kita lihat dari warna nyala apinya berwarna kuning intensif, dan apabila kita tambahkan K2 H2Sb2O7 itu akan membentuk endapan kristal putih. Lalu apabila kita tambahkan dengan Zn uranil asetat, dia akan membentuk kristal bening spesifik. Selanjutnya itu untuk Mg2+, apabila kita tambahkan NH4Cl, NH4OH, dan Na2HPO4, dia akan membentuk endapan putih yang membentuk kristal spesifik. Selanjutnya itu apabila kita tambahkan dengan NaOH dan kita tambahkan dengan titan kuning, dia akan membentuk larutan berwarna merah lembayung. Dan untuk anion-anion yang telah disebutkan dari senyawa-senyawa sebelumnya seperti Cl, CO3-2-, dan SO4-2-. Untuk Cl- ini kita bisa tambahkan AgNO3, dia akan membentuk endapan putih. Lalu apabila kita tambahkan Pb asetat, dia akan membentukkan endapan putih. Selanjutnya itu untuk CO3-2-, apabila ditambahkan dengan H2SO4, dia akan membentuk gelembung gas, dan apabila kita tambahkan HCl juga akan membentuk gelembung gas. Selanjutnya untuk SO4-2- itu apabila kita tambahkan dengan BaNO3, dia akan membentuk endapan putih, dan apabila kita tambahkan Pb asetat, dia akan membentuk endapan putih juga. Selain dengan cara-cara sebelumnya, kita juga dapat menentukan ion-ion dalam suatu bahan dengan test kit, seperti pada penelitian ilmiah yang ditulis oleh Indra Eko Prabowo pada tahun 2012 berjudul Sensor Kimia Bentuk Stick menggunakan reagen ZnCNS2 untuk mendeteksi adanya rhodomain B dalam sampel makanan. Penelitian ini berhasil menghasilkan sensor kimia berbentuk stick atau test kit menggunakan reagen ZnCNS2 dengan metode Sol-Gel sebagai alat deteksi cepat untuk rhodomain B dalam makanan. Test kit yang dibuat
terbukti sensitif, spesifik, dan mudah diaplikasikan, serta mampu memberikan hasil deteksi secara visual melalui perubahan intensitas warna. Hasil pengujian pada sampel nyata atau klepon membuktikan bahwa test kit mampu mendeteksi kandungan rhodomine B. Cara kerja dari test kit ini sendiri ialah stick sensor dibuat dengan metode sol gel memakai bahan TOS sebagai matriks dan ZnCNS2 sebagai reagen aktif. Stick dicelupkan ke dalam sampel makanan yang telah diekstraksi ke dalam fase larutan. Jika sampel mengandung rhodomine B, maka rhodomine B akan bereaksi dengan reagen ZnCNS2 pada permukaan stick. Jadi perubahan warna dari merah menjadi ungu dan intensitas warna sebanding dengan konsentrasi rhodomine B. Untuk analisis semi kuantitatif, warna dibandingkan dengan deret intensitas warna standar yang sebelumnya telah dibuat. Untuk konfirmasi kuantitatif dapat dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 555 nanometer. Reaksi yang mendasari pembentukan warna adalah pembentukan kompleks koordinasi antara rhodomine B ditambah dengan ZnCNS2 akan menjadi kompleks rhodomine B2 ZnCNS 4 kali. Kompleks ini yang memberikan warna ungu sebagai indikator keberadaan rhodomine B. Dengan demikian, pembuatan test kit berbasis reagen ZnCNS2 terbukti efektif sebagai metode deteksi cepat rhodomine B dengan prosedur yang sederhana, respon visual yang jelas, serta akurasi dan sensitivitas yang tinggi, sehingga berpotensi menjadi alat screening langsung di lapangan untuk menjaga keamanan pangan masyarakat. Setelah penjelasan mengenai penggolongan dan pembuatan test kit, ternyata tanpa kita sadari dalam kehidupan ini, perkembangan industri yang semakin pesat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Hal ini disebabkan karena pembuangan limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri dapat mencemari lingkungan, terutama pada lingkungan perairan karena dapat menurunkan kualitas perairan. Seperti kasus pada jurnal Muraya dan kawan-kawan pada Journal of Marine Research dengan judul kandungan logam berat besi atau Fe dalam air sedimen kerang hijau atau Pernapiridis di perairan Trimulyo, Semarang, di mana perairan Trimulyo merupakan salah satu perairan di kota Semarang yang menjadi tempat pembuangan limbah domestik maupun limbah industri, dan banyak ditemukan kerang hijau yang masih dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Limbah yang mengandung logam berat tersebut akan masuk ke dalam ekosistem perairan, pantai, dan laut melalui sungai. Dengan demikian, laut menjadi tempat terkumpulnya zat-zat pencemaran yang dibawa aliran air. Menurut Umat dan kawan-kawan, logam berat yang masuk ke dalam perairan akan mengalami pengendapan, pengenceran, dan dispersi, kemudian terakumulasi dalam organisme yang berada di perairan tersebut. Perairan Timur Semarang ini merupakan perairan yang menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga dan limbah industri yang terdapat di kawasan industri Terboyo, Semarang. Beberapa industri seperti industri farmasi, industri besi, serta industri plastik diduga membuang limbah ke perairan Trimulyo melalui Sungai Seringin. Limbah industri tersebut diduga mengandung limbah anorganik, salah satunya yaitu logam besi atau Fe. Besi atau Fe sendiri merupakan mikroelemen yang esensial bagi tubuh, terutama diperlukan dalam hematopoiesis atau pembentukan darah, yaitu dalam sintesa hemoglobin dalam tubuh. Menurut Sumirat 1996, meskipun Fe diperlukan dalam tubuh, tetapi dalam dosis tinggi dapat merusak dinding usus. Fe juga dapat terakumulasi dalam alveoli sehingga menyebabkan berkurangnya fungsi paru-paru. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik purposive sampling pada 3 stasiun perairan Trimulyo, di mana stasiun 1 itu merupakan sungai, stasiun 2 muara, dengan stasiun 3 merupakan laut. Sampel yang dianalisis seperti air, sedimen, dan kerang sebagai bioindikator pencemaran. Pengambilan sampel air dilakukan menggunakan botol polietilen 1 liter dengan 3 kali pengulangan di setiap stasiun diawetkan menggunakan HNO3 dan disimpan dalam cool box. Sampel sedimen diambil dengan grab sampel dan sampel kerang 100 gram dikumpulkan di 2 lokasi, yaitu sungai dan laut. Seluruh sampel kemudian dianalisis kandungan logam berat Fe menggunakan instrumen Anatomic Absorption Spectrophotometer atau AAS di Balai Besar Pencegahan Teknologi Pencemaran Lingkungan Industri Semarang. Setelah hasil penelitian, kandungan logam berat Fe dalam
sampel air di perairan Trimulyo menunjukkan rata-rata kurang dari 0,001 mg per liter atau berada pada level tidak terdeteksi. Rendahnya konsentrasi Fe dalam air diduga dipengaruhi oleh pergerakan air yang dinamis serta arus yang kuat sehingga menyebabkan proses pengenceran berlangsung secara terus-menerus. Sementara itu, hasil analisis pada sedimen menunjukkan pola peningkatan konsentrasi logam Fe dari stasiun 1 ke stasiun 3. Hal ini menunjukkan bahwa sedimen berperan sebagai tempat akumulasi logam berat yang lebih tinggi dibandingkan kolom air. Tingginya konsentrasi Fe pada sedimen di stasiun laut diduga dipengaruhi oleh masukan logam dari aktivitas industri, pemukiman, serta korosi pipa berunsur Fe yang terbawa aliran sungai menuju muara dan akhirnya mengendap di dasar laut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa logam Fe lebih banyak terakumulasi pada sedimen dibandingkan dalam air dan konsentrasinya cenderung meningkat menuju kawasan laut. Menurut Cornell dan Miller, secara alami, logam yang masuk ke dalam lingkungan laut meliputi masukan dari sungai-sungai dan erosi disebabkan oleh gelombang. Dari hasil pengukuran pH pada stasiun penelitian memiliki nilai rata-rata 7,9 hingga 8,3. Hal ini menunjukkan bahwa pH pada lokasi penelitian yaitu pada pH basah. Menurut Sail dan kawan-kawan pada tahun 2003 menyatakan bahwa ion Fe3+ pada suasana basah mudah membentuk endapan FeOH3 sehingga dalam air ini diduga mempengaruhi kandungan logam berat Fe dalam sedimen. Analisis kandungan logam berat pada kerang hijau di perairan Trimulyo memiliki nilai rata-rata yaitu stasiun 2 atau muara sebesar 150,93 mg per kilogram dan stasiun 3 laut sebesar 153,64 mg per kilogram. Sedangkan pada stasiun 1 sungai tidak ditemukan adanya kerang hijau. Dari hasil analisis diketahui bahwa kandungan logam berat Fe yang terdapat dalam kerang hijau lebih tinggi dibandingkan dalam perairan maupun sedimen. Logam berat Fe dapat terakumulasi dalam tubuh kerang karena menurut Wulandari dan kawan-kawan, kerang memiliki karakteristik sebagai biota filter feeder dan sesil atau menetap. Maka logam berat yang ada di dalam air dan sedimen akan masuk ke dalam tubuh kerang baik melalui makanan yang berupa plankton dan melalui air dan sedimen yang terabsorpsi ke dalam tubuh kerang sehingga dalam waktu yang lama akan terakumulasi. Besi merupakan komponen dari hemoglobin yaitu sekitar 75% yang memungkinkan sel darah merah membawa oksigen dan mengantarkan ke jaringan tubuh. Logam ini akan menjadi racun apabila keadaannya terdapat dalam konsentrasi abnormal. Adanya logam berat Fe berlebih akan menimbulkan efek yang buruk bagi kesehatan manusia seperti kerusakan jaringan karena akumulasi Fe disebut hemakromatosis atau jumlah zat besi yang berlebihan dalam tubuh. Penderita hemakromatosis menunjukkan akumulasi Fe di dalam hati, limfa, jantung, dan jaringan lainnya. Penderita ini beresiko terserang kanker hati, jantung, dan berbagai penyakit lain. Konsumsi Fe dalam dosis tinggi dapat merusak alat pencernaan secara langsung. Lalu besi akan masuk ke dalam peredaran darah. Saran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.